Hai, welcome to New Trading Journey. Ini pagi, hari Sabtu, baru sekitaran jam 6. Wait a minute, jam 6 lebih 8. Tapi aku memutuskan untuk nyalain kamera ini karena aku benar-benar harus ngomong tentang buku yang sedang aku baca sekarang. Karena kayaknya untuk beberapa waktu ke depan gak ada cukup banyak waktu untuk ngomong. Jadi untuk sekarang aku sedang membaca novel yang judulnya adalah The Time Traveler's Wife dari siapa nama penulisnya, Audrey Veneger. Ini aku tertarik membaca novel ini tuh karena beberapa kali aku ngelihat bookstagram, terutama yang dari luar, itu mereka membahas novel ini dan mereka bilang bahwa novel ini bagus. Meskipun sebenarnya setelah aku ngelihat lagi waktu di Perpus Bung Karno, dan ini aku nggak sengaja aja nemu, meskipun aku nggak ada niatan untuk mencari novel ini, tapi ternyata waktu aku ke Perpus Bung Karno itu ternyata ada. Ini adalah novel yang udah lumayan tua. Kalau di sini diterbitkan oleh Gramedia itu di tahun 2007. Sedangkan untuk novel ini sendiri kalau nggak salah pertama kali terbit itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2003 atau 2006 gitu loh sebenarnya. Terus kenapa novel ini pada akhirnya naik lagi untuk beberapa book Instagramer yang luar negeri, karena memang ternyata setelah aku ngeliat di Goodreads, ternyata untuk sequel dari novel ini akan terbit di tahun ini di bulan Oktober. Makanya mungkin untuk orang-orang yang belum pernah membaca ini sebelumnya di masa itu, atau mungkin orang-orang yang pernah membaca novel ini tapi belum pernah membuat ulasannya, karena memang untuk Bookstagram, BookTube, BookTok itu kan baru muncul belakangan ini. Mereka itu akhirnya membuat ulasan untuk novel ini karena mungkin untuk menantikan kelanjutan dari novel ini. Dan untuk orang Indonesia sendiri sampai sejauh ini aku belum pernah lihat ada yang pernah mengulas ini. Mungkin untuk yang membaca adalah di sini pun juga lumayan banyak yang baca ya, tapi untuk orang-orang yang mengulas ini aku belum pernah nemu. Terus untuk novel ini sendiri sebenarnya aku udah baca itu sekitar 4 hari, tapi aku sekarang itu baru sampai ke halaman 149 dari sekitar 650-an halaman. Dan itu harusnya untuk hari ini aku minimal banget untuk membaca itu sampai 2/3-nya, karena kan biasanya aku mematok untuk membaca satu buku itu sekitar 5 sampai 7 hari. Itu sekalian sama aku bikin reviewnya biar aku kayak gak keteteran gitu untuk upload di YouTube. Cuman memang entah kenapa belakangan ini aku nggak bisa fokus untuk membaca, padahal untuk novel ini sendiri tuh hitungannya nggak terlalu sulit. Mungkin kesulitannya hanya ada di bagian latar waktunya itu yang bolak-balik antara masa sekarang dengan masa-masa lalu, karena memang di sini kan ada tokoh utamanya adalah seorang penjelajah waktu yang namanya Henry, yang dia itu sering kali tiba-tiba menjelajah waktu, terutama ke masa lalu untuk bertemu dengan calon istrinya yang namanya Claire. Jadi mereka berdua ini untuk pertama kali itu bertemu ketika Claire ini masih umur 6 tahun. Dan saat pertemuan pertama itu sebenarnya Henry itu sudah berumur sekitar 30-an tahun kalau nggak salah, dan di masa itu sebenarnya dia sudah menikah dengan Claire. Jadi waktu dia kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Claire di usia 6 tahun, dia itu dia itu sebenarnya tahu kalau itu adalah calon istrinya, tapi kan Claire masih belum pernah bertemu dengan Henry sebelumnya. Terus terjadi banyak pertemuan seiring dengan berjalannya waktu sampai Claire ini dia itu sudah dewasa dan dia itu jatuh cinta kepada Henry. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Yang membuat sulit emang karena setting waktunya sering bolak-balik aja. Untuk cerita lainnya itu nggak terlalu sulit karena memang di sini genrenya ya biasa aja. Maksudnya genrenya lebih fokus kepada romance ya aku rasa, karena di sini menceritakan kisah hubungan antara Henry sama Claire gitu. Sejauh ini yang aku rasakan sih seperti itu. Dan kenapa aku nyalain kamera sekarang? Karena aku mau sekalian bikin footage untuk membaca novel ini, karena ini kan hari Sabtu dan ini masih pagi. Aku berusaha banget untuk hari ini bisa membaca novel ini lebih banyak lagi, semoga bisa setidaknya sampai ke setengahnya. Terus besok itu sebenarnya besok sama besok lusa itu aku nggak ada waktu. Jadi kayaknya kalau nggak hari ini kapan lagi aku bisa kebut untuk membaca. Terus untuk upload videonya mungkin bakalan terlambat. Nggak mungkin lagi sih, aku memastikan bahwa untuk review novel ini akan terlambat. Mungkin kalau nggak hari Selasa, paling cepat itu Rabu. Jadi gitu aja pembukaan untuk novel ini.
Still try to finish this book. Dan kayaknya aku baru bisa bikin review akhirnya itu paling cepat besok. Semoga bisa selesai hari ini. Dan ini aku lagi baca di halaman belakang rumahku sambil nemenin kucingku. Yang dia itu lagi memperhatikan entah burung atau tupai yang ada di pohon belakang. Hai, selamat malam. Ngapain aku selamat malam? Jadi ini udah jam 10.20, hampir setengah 11, dan aku berencana buat menyelesaikan buku yang udah aku mulai baca itu lebih dari seminggu. Kayaknya hampir 9 hari mungkin ya aku baca buku ini. Dan ini sebenarnya tinggal berapa ya? Cukup banyak. Aku berusaha banget untuk menyelesaikan ini hari ini, cuman kalau emang nggak bisa aku bakalan selesaikan besok. Tapi kayaknya aku besok untuk bikin reviewnya juga, kalaupun ada waktu aku baru bisa bikin reviewnya itu malam, terus aku baru bisa edit video. Dan semoga kalau videonya nggak panjang-panjang banget, aku bisa langsung edit itu malam, besok malam sekalian. Terus uploadnya itu di hari Jumat, karena ini udah lama banget aku nggak upload video. Kayaknya tadi aku ngecek di YouTube itu udah 7 hari, which is sudah seminggu. Biasanya aku kasih patokan itu antara 5 sampai 7 hari. Jadi gitu aja, aku mau lanjut baca. Wait a minute. BTW ini lagi dingin banget. Kapan hari itu subuh itu di rumahku 18 derajat, dan ini kalau malam itu sekitaran 20 derajat. Jadi aku mau ambil selimut dulu. Setelah 9 hari, kayaknya sekitar 9 hari baru aku bisa menyelesaikan novel ini, dan bagiku cukup melelahkan. Sebenarnya untuk ceritanya sendiri aku nggak ngerasa kalau ini ceritanya rumit, gampang diikuti, gak ada hal-hal yang membuat aku bertanya-tanya banget. Cuman memang novel ini kan ceritanya tebel sampai ke 650-an halaman kalau nggak salah. Selain tebel juga karena aku ngerasa kalau pace-nya lambat dan membosankan. Jadi untuk kalian yang belum tahu novel ini judulnya adalah The Time Traveler's Wife. Ini menceritakan kisah dari seorang laki-laki yang namanya adalah Henry the Temple, yang dia itu ternyata terlahir dengan semacam mutasi genetik yang membuat dia itu bisa menjelajah waktu. Dan penjelajahan waktunya itu terjadi ketika dia itu sedang stres, kaget, atau hal-hal yang membuat dia itu tidak nyaman, dan itu akan terjadi tiba-tiba, itu gak bisa dikontrol. Dan kemana pun dia pergi, ke tahun mana dan ke daerah mana, itu juga tidak bisa dikontrol. Dan kalau dia pergi menjelajah waktu, dia itu akan jadi menanggalkan semua pakaian yang ada di masanya sekarang. Terus kemudian di waktu dia menjelajah waktu itu, dia akan hadir di tahun dimana dia menjelajah waktu sesuai dengan umurnya di masa kini. Jadi kalau dia itu umurnya sekarang itu 40 tahun gitu ya, di tahun sekitar tahun 2000, itu nanti ketika dia tiba-tiba menjelajah waktu, mungkin kembali ke masa ke tahun 1970-an, dia itu akan tetap berumur 40
tahunan, dan itu ada kemungkinan di waktu dia itu menjelajah waktu, dia akan bertemu dengan dirinya sendiri di masa dia waktu masih kecil, atau di tahun dia itu sedang menjelajah waktu. Jadi seperti itu. Terus kenapa judulnya adalah The Time Traveler's Wife? Karena ini pokok dari cerita ini adalah menceritakan kisah di mana Henry ini bertemu dengan calon istrinya di masa depan. Jadi dia itu di masa tahun 2000 itu sudah menikah dengan seorang perempuan yang namanya Claire Epshire. Nah, ketika dia sudah menikah itu, ternyata dia tiba-tiba menjelajah waktu kembali ke masa di tahun 1970-an, di masa waktu itu Claire masih kecil, dan pertama kali mereka bertemu itu ketika Claire itu masih umur 6 tahun. Dan di saat itu karena Henry ini sudah menikah dengan Claire, dia itu pada akhirnya kayak menjalin hubungan dengan si anak kecil ini, atau Claire yang masih kecil, dan itu terjadi beberapa waktu. Dan yang pada awalnya Claire di masa kecil itu kaget karena melihat Henry, seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul di halaman rumahnya dan tidak berpakaian. Terus ternyata si Henry ini mengenal dirinya. Akhirnya Claire yang masih kecil itu lama-kelamaan dia terbiasa dengan kehadiran Henry yang tiba-tiba, dan dia itu juga pada akhirnya mengetahui bahwa Henry ini adalah seorang penjelajah waktu, dan nantinya mereka akan menikah. Karena memang Henry ini mau gak mau pada akhirnya bercerita pada Claire bahwa kenapa dia bisa mengenal Claire, karena memang di masa depannya mereka akan menikah ketika Claire ini umurnya sekitar 20 tahun. Dan waktu di awal-awal cerita itu, ini kan awal ceritanya menceritakan kisah di awal-awal pertemuan ketika Claire ini masih kecil, mulai dari umur 6 tahun, 10 tahun, sampai dia itu terakhir kali bertemu dengan Henry yang sedang menjelajah waktu itu sekitar umur 18 tahun. Waktu itu aku ngerasa di awal cerita, karena Claire ini kan masih kecil gitu ya, terus dia itu punya hubungan rahasia dengan seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang meskipun tidak ada tidak ada hubungan yang kayak secara fisik banget gitu, tidak ada hubungan seksual atau bagaimana. Aku ngerasanya di awal cerita ini kayak Henry ini sedang meng-grooming Claire dan meyakinkan Claire bahwa dia adalah laki-laki satu-satunya yang akan dia nikahi di masa depan. Meskipun memang kenyataannya memang nanti ketika umur Claire sudah 20 tahun dia akan bertemu dengan Henry di masa yang sebenarnya, di waktu Henry umur 28 tahun, dan mereka akan benar-benar jatuh cinta dan menikah. Tapi itu kan karena memang dari awal Claire udah meyakini bahwa nanti dia akan menikah dengan Henry. Dan aku merasa kalau Henry ini kayak meng-grooming gitu loh, membuat Claire ini jadi terpaku pada satu laki-laki aja. Padahal di masa itu kan di masa remajanya Claire ini udah dideketin sama banyak laki-laki, tapi karena dia sudah terpatok di dalam kepalanya bahwa dia akan menikah dengan Henry di masa depan, dan dia benar-benar jatuh cinta pada Henry di waktu itu. Aku ngerasa kalau ini kayak grooming gak sih? Secara nggak langsung ceritanya itu jadi kayak ya child grooming menurutku, meskipun tidak ada hubungan yang benar-benar secara seksual. Meskipun Henry di masa itu juga menjaga kesuciannya Claire karena Claire memang juga masih kecil, tapi rasa-rasanya itu kayak semacam child grooming, membuat Claire ini tidak bisa melihat laki-laki lain selain Henry. Selain aku ngerasa kalau novel ini pada bagian-bagian awal itu seperti child grooming, aku juga ngerasa bosen banget sama novel ini, dan sulit banget untuk bisa menyelesaikan ini dengan cepat adalah karena memang novel ini kan tebal, dan ini menceritakan banyak waktu di masa Henry ini melakukan penjelajahan waktu, terutama ketika dia itu bertemu dengan Claire, entah Claire di masa dia masih anak-anak, atau Claire di masa sekarang, atau Claire di masa beberapa tahun ke depan, jadi kayak gitu. Dan itu banyak, dan itu bagiku gak terlalu penting banget gitu loh. Penjelajahan waktunya itu sering terjadi dan sering digambarkan, sering diceritakan, dan bagiku itu malah terlalu memanjangkan cerita yang gak penting. Terus apalagi aku ngerasa itu kalau meskipun di sini fokusnya adalah
menceritakan hubungan antara Claire dan Henry, di mana Henry ini sering meninggalkan dirinya, sering membuat Claire ini khawatir karena dia tidak tahu Henry itu sedang menjelajah waktu kemana dan apa yang terjadi di waktu dia menjelajah waktu itu. Aku tuh gak bisa merasakan rasa jatuh cinta antara Claire dan Henry. Bener-bener aku ngerasa meskipun novel ini harusnya ada romansnya ya, harusnya romansnya kental, harusnya aku ikut merasakan khawatir dan lega ketika Henry ini menjelajah waktu dan akhirnya kembali kepada Claire. Aku bener-bener gak ngerasa sama sekali rasa jatuh cinta yang membara antara mereka berdua. Padahal sebenarnya di dalam novel ini diceritakan bahwa Claire dan Henry ini benar-benar tidak terpisahkan, benar-benar cintanya yang menggelora, benar-benar setia selama berpuluh-puluh tahun, bahkan dari Claire ini masih anak-anak sampai mereka itu akhirnya menikah. Terus mereka itu juga sangat stres karena hubungan mereka itu sulit karena Henry yang sering hilang dan timbul. Tapi aku tetap gak bisa benar-benar merasa gelora cinta di antara mereka. Tapi yang paling banyak aku dapatkan di novel ini malah adalah kalau hubungan mereka itu lebih ke erotis, apa ya, banyak banget scene-scene di mana di novel ini diceritakan bahwa Henry ini punya semacam keinginan seksual yang tinggi banget gitu loh, yang pada akhirnya bisa dipenuhi oleh Claire, dimana sebelum-sebelumnya ketika Henry ini belum pernah bertemu dengan Claire, di masa mudanya Henry ini sering bergonta-ganti pasangan, tapi pasangan-pasangannya itu semasa dia masih muda itu tidak ada yang bisa memenuhi kepuasan seksualnya. Dan pada akhirnya ketika bertemu dengan Claire dan Claire bilang bahwa mereka akan menikah, Henry ini pada akhirnya kayak bisa benar-benar memuaskan keinginan seksualnya kepada Claire, dan Claire ini juga mau memuaskan keinginan seksual Henry karena pada akhirnya setelah bertahun-tahun dia itu di masa kecil ingin dinodai oleh Henry tapi tidak pernah dinodai oleh Henry. Akhirnya ketika mereka bertemu, mereka itu bisa melakukan hubungan seks sebanyak yang mereka inginkan karena mereka betul-betul yakin bahwa mereka akan menikah. Dan itu membuat aku muak karena aku gak bisa merasa jatuh cinta, gak bisa merasakan rasa jatuh cinta di antara mereka berdua, tapi gelora seks di antara mereka berdua itu benar-benar tinggi. Dan itu banyak sekali scene di sini yang membahas tentang itu, dan aku bosan, aku gak suka cerita-cerita yang romance tapi terlalu banyak seksnya seperti ini. Selain masalah hubungan antara Claire dan Henry yang dimulai dari Claire itu masih kecil, terus kemudian mereka itu ternyata punya gelora seks yang sangat hebat ketika mereka menikah, masalah lain di novel ini adalah karena Henry ini punya masalah genetik gitu ya ceritanya, yang membuat dia itu bisa menjelajah waktu. Ternyata antara Henry dan Claire ini sulit banget untuk punya anak, karena ternyata anak yang dikandung sama Claire itu kemungkinan besar juga mengalami masalah genetis yang membuat si embrio ini jadi sulit untuk bisa bertahan di dalam kandungan, jadi sering terjadi keguguran. Nah karena itu Henry dan Claire ini benar-benar berusaha bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu, sampai mencari beberapa dokter, terutama itu dokter yang bisa meneliti apa sebenarnya yang terjadi kepada genetiknya Henry. Terus akhirnya Henry ini bertemu dengan seorang dokter ahli genetik kalau nggak salah, terus yang diyakinkan oleh Henry bahwa dia itu bisa menjelajah waktu, dan sepertinya dia itu punya masalah genetis yang pada awalnya si dokter ini tidak percaya, karena siapa sih yang percaya bahwa ada seseorang yang bisa menjelajah waktu karena masalah genetis. Tapi karena akhirnya Henry bisa membuktikan bahwa dia itu bisa menghilang di depannya si dokter dan bisa melihat masa depan si dokter, akhirnya dokter ini mau membantu Henry untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi. Terus juga mereka berdua antara Henry dan Claire ini selain mencari dokter ahli genetik juga mencari dokter ahli kandungan kalau nggak salah, karena mereka itu benar-benar awalnya benar-benar ingin punya anak tapi gagal berkali-kali, bahkan terjadi keguguran itu sampai 6 kali kalau nggak salah, dan itu membuat mereka stres. Dan itu adalah konflik utama di novel ini karena mereka itu benar-benar ingin punya anak tapi sering terjadi kegagalan, sampai akhirnya Henry ini memutuskan bahwa sebenarnya tidak apa-apa mereka tidak punya anak asalkan dia bisa
mempertahankan kehidupan Claire, karena terjadi keguguran beberapa kali itu kan. Claire juga takut tiba-tiba meninggal karena masalah kandungannya itu. Nah, Henry ini dia itu akhirnya memutuskan bahwa dia tidak ingin punya anak, tapi ternyata Claire ini begitu ingin punya anak, yang membuat mereka itu sering bertengkar, sering berdebat tentang masalah anak ini, tentang bagaimana caranya mengatasi masalah keguguran ini, tentang bagaimana caranya Henry ini bisa setidaknya mempertahankan keberadaannya di masanya sekarang. Jadi kayak gitu, mereka itu sering bertemu dengan dokter ini, dokter itu, terus sering bertengkar karena masalah itu. Jadi konflik utama di novel ini aku rasa seperti itu. Terus selain masalah hubungan Henry, bagaimana mereka bisa mempunyai anak, bagaimana usaha mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada genetiknya Henry, di sini ada juga beberapa hal yang diceritakan, yaitu tentang hubungan Claire dengan keluarganya yang tidak terlalu baik karena ayah dan kakak laki-lakinya itu yang sangat suka mengatur. Terus ibunya juga yang mengalami depresi. Terus juga hubungan Henry dengan orang tuanya sendiri, yang ternyata dia itu sudah kehilangan ibunya semasa dia masih kecil, dan itu terjadi di depan matanya dia. Terus juga hubungannya dengan ayahnya Henry, karena memang ayahnya Henry ini setelah kehilangan istrinya, dia itu benar-benar kecanduan alkohol yang membuat dia itu juga jauh dari anaknya. Jadi kayak gitu sih. Selain hubungan antara Henry dan Claire sendiri, juga ada masalah keluarga di antara mereka berdua yang perlu dibereskan. Setelah aku membaca novel ini, aku ngerasa oke, novel ini membosankan. Novel ini tidak bisa membuatku jatuh cinta. Novel ini juga tidak bisa membuatku jadi terobsesi dengan kisah-kisah tentang penjelajahan waktu, karena bagiku B aja ceritanya tentang penjelajahan waktu dari Henry. Terus juga aku ngerasa kalau novel ini gampang banget ditebak endingnya, karena memang di bagian awal cerita ini ada sebuah kejadian di waktu Claire ini masih umur 13 tahun kalau nggak salah, ketika dia itu melihat bahwa Henry itu tiba-tiba datang di usia Henry itu sekitar 43 tahun. Dan aku tahu kalau ini akan menjadi akhir dari kisah hubungan antara Henry dan Claire di masa depan, ketika Claire ini sudah dewasa, ketika Henry umur 43 tahun di masa aslinya. Aku tahu bahwa itu akan menjadi akhir, karena memang di judulnya itu memang udah dituliskan bahwa itu adalah sebuah akhir gitu loh. Mana ya? Ada gitu judulnya, dan itu benar-benar membuat aku jadi kayak, oh ini kayaknya endingnya bakalan kayak gini sih, ini endingnya bakalan agak lumayan sedih sih. Jadi aku udah terpatri di otakku bahwa ini akan menjadi akhir, dan itu membuat aku jadi nggak kaget ketika itu benar-benar terjadi di bagian akhir cerita ini, tentang hubungan antara Claire dan Henry di masa mereka itu sudah dewasa dan sudah menikah. Dan itu membuat aku jadi males banget gitu loh, karena emang dari awal banget aku udah bisa memprediksi bagian akhir cerita ini. Kayak gitu sih kayaknya yang bisa aku sampaikan. Oh ya, untuk novel ini sendiri, kenapa aku beberapa kali menemukan novel ini di review orang-orang di luar, karena memang ternyata novel ini tuh akan ada sequelnya di bulan Oktober kalau nggak salah di tahun ini. Makanya novel ini pada akhirnya naik kembali, karena pada akhirnya kan akan ada sequelnya setelah berpuluh-puluh tahun. BTW ini novel pertama kali terbit itu tahun 2003, masuk ke Indonesia itu di tahun 2006 kalau nggak salah, 2007 baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terus makanya ini adalah novel yang cukup tua, yang jarang banget bakal ditemukan sama orang-orang. Tapi karena memang ternyata novel ini akan ada sequelnya dan orang-orang udah tahu, makanya novel ini pada akhirnya naik kembali, karena mungkin ada beberapa orang yang tertarik untuk membaca sequelnya nanti dan mereka belum membaca ini, atau mungkin mereka sudah membaca ini tapi karena udah lama banget dan mereka ingin membaca sequelnya, penasaran sama sequelnya, pada akhirnya mereka membaca ini kembali. Jadi gitu aja sih. Tapi menurutku nggak worth it untuk dibaca menurutku, karena novel ini ya seperti yang aku sampaikan tidak cukup membuat aku bergelora merasakan jatuh cinta antara hubungan mereka berdua, terus juga membosankan dan gampang banget ditebak. Jadi sekian reviewku dari novel The Time Traveler's Wife karyanya Audrey Nivenager. Semoga kalian mendengarkan sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan, dan see you next time. Goodbye.